Santapan Harian Jumat 20 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-19 hingga ayat 34. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersembah kepadamu, Sang Firman yang hidup. Hati kami terbuka dan siap menerima firman-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Sahabat Santapan Harian, Paulus dan Silas mendekam di dalam penjara karena diperkarakan oleh para tuan pemilik hamba yang bisa menenung. Hamba itu sebelumnya telah dibebaskan Paulus dari roh yang membuatnya dapat menenung. Hal itu membuat para tuan pemilik hamba tersebut kehilangan penghasilan. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak gentar. Mereka tetap berpengharapan kepada Allah dengan senantiasa berdoa dan memanjatkan puji-pujian. Kemudian terjadilah gempa bumi yang membuat penjara itu goyah. Sesungguhnya mereka dapat dengan mudah keluar dari penjara. Itulah juga yang dipikirkan kepala penjara. Sampai-sampai sang kepala penjara siap mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut.
Menariknya, sedikit pun Paulus dan Silas tidak mencoba keluar dari penjara. Mereka justru menghibur sang kepala penjara. Saat terjepit, mereka melakukan apa yang diperkenan Allah. Belas kasihan yang mereka tunjukkan kepada kepala penjara itu membuka percakapan untuk memperkenalkan Kristus. Selanjutnya, kepala penjara beserta seisi rumahnya bertobat dan meminta dibaptis. Tuhan berjanji akan selalu menyertai asalkan kita mau berpegang teguh pada firman-Nya, serta melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Keyakinan iman itulah yang harus kita pegang dalam menghadapi tantangan hidup. Keteguhan Paulus dan Silas untuk senantiasa berpegang pada apa yang benar dan dikehendaki Tuhan adalah sesuatu yang kiranya dapat juga kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari. Dalam hal itulah, kehidupan kita menjadi kitab terbuka dan kesaksian yang dapat dilihat banyak orang. Seringkali dengan alasan keadaan dan berbagai keterimpitan karena pergumulan hidup, banyak orang percaya kemudian beralasan meninggalkan cara hidup yang ditunjukkan Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita belajar bahwa dalam keterimpitan itulah kita semakin erat berpegang padanya, sehingga akhirnya kita menjadi kesaksian bagi sesama. Mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpinlah senantiasa hidup kami seperti apa yang dikehendaki Bapa. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.